Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertemuan yang lalu, kalian sudah mengenal bentuk umum dari fungsi kuadrat. Lalu, untuk pertemuan kali ini, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Baik, fungsi yang pertama kita akan gambar adalah fungsi efek sama dengan x kuadrat. Ini adalah fungsi kuadrat yang paling sederhana. Untuk membuat gambar, terlebih dahulu kita butuh bantuan tabel. Ya, nanti tabelnya bentuknya seperti ini. Baik, lalu kita tentukan dulu daerah asal. Daerah asal ini maksudnya nilai X, nilai pengganti X-nya. Dan ini saya pilih mulai dari -3 hingga 3. Boleh pilih yang lain, boleh -4 sampai dengan 5, boleh saja, tergantung soal. Kalaupun nanti tidak ada di soal, kamu bisa tentukan sendiri, tapi ingat harus berurut ya X-nya. Bisa ya, kita coba. Maka dari sini X-nya adalah bilangan mulai dari -3 hingga 3. Maka kamu buat dulu X di sini. Ya, tuliskanlah -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Paham ya? Ini datang dari mana? Ya tergantung daerah asal yang kita tentukan tadi ya. Mulai dari -3 hingga 3. Paham? Untuk S kuadratnya, ya ini sesuai dengan rumus yang akan kita cari gambarnya. Rumus fungsinya adalah S kuadrat, maka tulislah S kuadrat. Coba kita hitung. Jika X-nya -3, maka S kuadratnya 9. Paham ya? Jika X-nya -2, S kuadratnya 4. X-nya -1, S kuadratnya 1. Demikian untuk yang 0, hasil S kuadratnya 0. X-nya 1, S kuadratnya 1. X-nya 2, S kuadratnya 4. X-nya 3, S kuadratnya 9. Baik. Untuk baris kedua, seperti itulah cara menemukannya. Rumus X kuadratnya ini tergantung pada soal atau fungsi yang mau kita gambar. Baik, lalu sekarang kita cari pasangan X, Y. Di mana pasangan X, Y berarti pasangan koordinat. X itu kita ambil dari daerah asalnya tadi, yaitu angka yang ada di baris pertamanya nanti sebagai X-nya. Lalu Y-nya itu adalah hasil dari si fx. Fx siapa rupanya? Fx itu adalah S kuadrat. Jadi S kuadrat itu kan ya ini yang kita peroleh tadi. Ya, baik. Maka pasangan koordinat X, Y-nya menjadi X-nya -3, Y-nya 9. Berarti -3,9. Paham? Lanjut, -2,4. Tuliskan pasangan koordinatnya ini. Lanjut lagi, -1,1, 0,0, 1,1, 2,4, lalu 3,9. Titik koordinat inilah yang nantinya akan kita gambarkan pada bidang Kartesius. Lalu setelah kita gambar, titik-titik ini ada berapa? Ada 7 titik. Nantinya titik-titik tersebut akan kita hubungkan sehingga nanti terbentuk kurva mulus dari fungsi kuadrat X kuadrat. Oke, kita coba ya, kita gambarkan dulu titik-titik koordinat ini. Oke, setelah kita dapatkan titik-titiknya tadi, sudah kita gambarkan, kita akan hubungkan titik-titik tersebut sehingga nanti akan terbentuk kurva mulus dari X kuadrat pangkat 2. Oke, langsung kita hubungkan aja titik-titiknya ya.
Ini dia gambar grafik fx sama dengan x kuadrat. Baik, kita selanjutnya akan menggambarkan grafik fungsi fx sama dengan s kuadrat tambah p. P-nya ini angka. Kita bisa tentukan nanti berapa angkanya, ya terserah berapa. Kita ambil sekarang P-nya 1. Maka fungsinya menjadi fx sama dengan s kuadrat tambah 1. Inilah fungsi yang akan kita gambar. Baik, langkah pertama. Kita butuh bantuan tabel. Ya. Tabelnya seperti ini. Udah Miss gambarkan terlebih dahulu tabelnya. Lalu pilih X-nya. Daerah asal itu ya. Daerah asalnya X artinya. Pilih mulai dari -3 hingga 3. Kalau di soal ditentukan yang lain ya boleh saja, tergantung soalnya. Untuk saat ini kan saya tentukan langsung X-nya mulai dari -3 hingga 3. Yang lain boleh saja. Ya, tergantung soal nantinya ya. Baik, jadi dari sini X-nya maka dimulai dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Paham ya yang baris pertama? Baik, gampang. Baris kedua ini kita mulai dari S kuadrat. Kenapa S kuadrat? Ini tahapnya. Cari dulu S kuadrat. Setelah cari S kuadrat baru nanti tambahkan dengan 1. Maka muncullah di sini S kuadrat tambah 1. Itulah nanti yang di perhitungan ketiga. Di baris ketiga ini. Paham ya? Lanjut. Maka dari situ -3 min 3 dikuadratkan 9. S kuadratnya tambah 1, berarti 9-nya tambah 1, 10. Paham ya? Lanjut. Min 2 dikuadratkan 4. Tambah 1, 5. Min 1 dikuadratkan 1. Tambah 1, 2. 0 dikuadratkan 0. Tambah 1. 1 ya. 1 dikuadratkan 1. Ditambah 1 menjadi 2. 2 dikuadratkan jadi 4. 4 tambah 1, 5. 3 dikuadratkan 9. 9 tambah 1 ya 10. Sesuai dengan yang ini ya. Ini rumusannya. Sehingga menghasilkan angka-angka ini. Paham? Baik. Bagaimana baris yang ketiga ini? Oke. Yang mau kita cari adalah koordinat kartesius. Maka koordinatnya x, y. Yang namanya koordinat kan selalu x, y ya. X, y yang namanya koordinat. Jadi dari sini x ya tetap x. Fx itulah si y-nya ya. Fx itu y. Fx itu siapa? Ini kan tadi fx-nya s kuadrat tambah 1. S kuadrat tambah 1 kan ini. Berarti inilah nanti y-nya. Ini y-nya. Ini y-nya. Oke ya. Maka kalau ditanya x, y titik yang pertama, ambil x-nya -3, maka y-nya 10. Tulislah menjadi min 3,10. Paham ya? Lanjut. Min 2,5. Min 1,2. Ambil langsung dari sini ya. 0,1. 1,2. 2,5. Terakhir 3,10. Ini ada berapa titik? 7 titik. 7 titik ini nanti kita gambarkan pada bidang kartesius. Kita gambarkan ke koordinat kartesius titik-titik yang telah kita temukan tadi. Gambar grafik fungsi x kuadrat tambah 1. Kali ini kita mau bandingkan secara langsung grafik x kuadrat dengan x kuadrat tambah 1 ya. Ini sudah ada di layar gambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Coba kita langsung gambarkan lagi grafik fungsi x kuadrat
Nanti tambahkan nanti dengan 1. Baik, kita lihat dari gambar ini. Ternyata grafik fungsi yang mula-mula di titik balik minimumnya ada di sini, ya titik 0,0, ya, berubah menjadi ke atas. Dia gambar grafiknya naik satu satuan. Sepertinya itu sama dengan angka yang kita tambahkan tadi, tambah 1. Ya. Maka titik balik minimumnya di sini bukan lagi 0, tapi melainkan 0,1. Sekarang kita coba yuk. Bagaimana kalau gambar grafik S kuadrat kita tambahkan dengan 2? Langsung nampak ya. Nampak di sini. Dari sini nampak, oh grafiknya naik 2 satuan. Tergantung dari angka penjumlahannya. Kalau tambah 2 maka grafik itu akan naik 2 satuan ke atas, ke arah atas ya. Maka titik balik minimumnya di sini sudah 0,2. Bagaimana kalau kita gambar lagi? X kuadrat tambahkan nanti dengan 3. Oke, nampak makin naik ke atas lagi sebanyak 3 satuan. Dari awal mulanya adalah S kuadrat. Maka dari sini kita akan coba bandingkan langsung dan kita akan ambil kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Saya langsung bandingkan ketiganya ya. Yuk kita lihat. Sekarang kita coba bandingkan ketiga gambar grafik ini. Grafik pertama itu S kuadrat. Grafik kedua S kuadrat tambah 1. Grafik ketiga S kuadrat tambah 2. Perbedaannya adalah pada grafik S kuadrat titik balik minimumnya 0,0. Lalu 0 adalah nilai minimum fungsinya. Nilai minimum itu adalah titik Y terendah pada grafik tersebut. Dari gambar jelas Y terendah hanya ada di sini, di titik balik minimum. Berapa Y terendahnya? 0. Itulah nilai minimumnya. Gambar kedua, S kuadrat tambah 1. Kita lihat ada kenaikan. Naik 1 satuan ke arah vertikal ke atas. Titik balik minimumnya menjadi 0,1. Dan 1 adalah nilai minimum fungsinya. Nampak ya dari sini? 1 ya. Sekarang, untuk grafik ketiga, S kuadrat tambah 2. Maka titik balik minimumnya menjadi 0,2. Ya. Dan 2 adalah nilai minimum fungsi tersebut. Dari ketiga gambar ini kita dapat menemukan kesimpulan. Kesimpulan apa saja itu? Oke, kesimpulan pertama, ternyata kalau grafik fungsi X sama dengan S kuadrat tambah P, itu bisa diperoleh dari grafik fungsi X kuadrat yang digeser vertikal sejauh P satuan. Jadi dari sini nampak ini S kuadratnya. Lalu S kuadrat tambah 1, dia naik 1 satuan ke arah vertikal atas. Kalau S kuadrat tambah 2, naik 2 satuan ke atas. Baik, paham ya? Lanjut, kesimpulan kedua, koordinat titik baliknya. Nampak dari situ, kesimpulan kita ini bahwa kalau koordinat titik balik minimumnya tergantung nilai si P-nya. Maka di sini kan tadi 0,P. Dan P itu adalah nilai minimumnya. Oke, sama seperti ini kan, titik balik minimum 0,1. 1 itu kan dapat dari fungsinya ini. Lihat kursor yang di atas ya. Lalu ini 0,2, 2-nya ini bisa langsung kita dapat dari bentuk kurvanya, bentuk grafiknya maksudnya. Oke, jadi nilai minimumnya langsung aja ambil dari Y titik balik minimumnya. Koordinat Y-nya aja. Jadi kesimpulan tadi paham ya, maka koordinat titik balik minimum grafik fungsi adalah grafik fungsi f(x) sama dengan S kuadrat tambah P adalah ya 0,P, langsung aja ambil. Dan adalah minimum. Oke, baik, itu aja untuk pertemuan hari ini yang sudah kita bahas. Inilah kesimpulannya. Mudah-mudahan kalian dapat pahaminya. Jika ada yang tidak kamu pahami, boleh kamu tanyakan ke guru.